Jadi ada 3 nih yang kita akan coba handle kan. Tadi kita udah bahas di awal. Konten, delivery, visual. Kontennya udah nih, kita pakai orange structure. Nah sekarang gimana si orange ini bakal bisa di-deliver ke audiens supaya lebih engage sama lebih interaktif. Nah kita mulai dulu dari yang engagement. Ingat nggak sih kalau misalkan dulu tuh masih banyak yang suka kirim-kirim salam? Ada salam nih dari Fendi Alwi buat teman-teman alumni Universitas BCD. Nah, yang happy itu siapa sebenarnya? Apakah teman-teman yang dikirim salam atau si Fendi-nya yang ngirim salam? Kan udah pasti si Fendi-nya kan yang kirim salam. Teman-teman emang nggak tahu dia dapat salamnya apa enggak. Tapi si Fendi yang ngirim salam ini dia di-mention di acara radio ini, maka dia ngerasa jadi engage. Ingat nama itu sepenting itu teman-teman expert. Jadi kalau misalkan kita pengen ngajar dan kita pengen jelasin, kita pengen nanya, jangan lupa untuk selalu sebutin namanya juga. Misalkan tadi kan banyak ya momennya di game, di relation kita tuh nanya ke audiens. Kan mereka bisa macam-macam, bisa pakai mikrofon, bisa pakai chat, atau bisa pakai third party apps kan. Nah cuman misalkan di chat deh contohnya, dijawablah rame nih kan, cet, masuk semua. Biasanya kita suka lupa dan langsung nyebutin jawabannya aja. Tapi kita bisa tambahin, bubuhin namanya di situ. Bener banget nih Mas Adi. Katanya kalau Mas Adi ini susahnya adalah kalau ngehandle waktu sama keluarga. Nah kan Mas Adinya gak sebut nih di sini. Jadi kalau misalkan udah kesebut, udah makin ke-engage tuh dia perasaannya. Dan nama ini juga bisa kita pakai untuk kalau ngejelasin ilustrasi. Biasanya kita bilang si A pergi sama si B. Masalahnya kan si A, si B ini nggak ada nih dalam satu kelas ini. Nah kita pengen supaya lebih engage, ganti pakai nama yang di audiens yang ada. Apalagi kalau virtual, gampang banget. Cek aja namanya, contek langsung sebutin. Misalkan dibanding pakai A dan B, kita ganti. Jadi misalkan Mas Adi pergi sama Mbak Putri nih. Gara-gara kita pakai nama, dia bakal jadi lebih relate. Hal yang kedua yaitu interaksi. Tadi kita bilang interaksinya bisa macam-macam nih kalau misalkan di kelas virtual. Kita bisa nanya melalui mikrofon, kita bisa nanya melalui chat box, tapi juga bisa pakai third party apps juga. Kita bahas satu-satu dulu. Kalau misalkan nanya pakai mikrofon, itu ada triknya juga sebenarnya. Ada yang perlu dihindarin, ada yang perlu dilakuin. Yang perlu dihindarin adalah nanya ke beberapa sebenarnya. Boleh tahu dong nih pendapat dari Mas Adi, Mbak Putri, Mbak Vivi, sama Mas Michael. Wah itu bingung tuh, si 4-4 ini siapa yang jawab sebenarnya? Nah yang kita saranin adalah teman-teman expert itu nanyanya antara 2. Nanya ke semua langsung, atau nanya ke per spesifik satu orang aja. Boleh tahu nggak nih dari Mbak Vivi gimana pendapatnya? Nah itu biasanya jauh lebih gampang dijawabnya. Kalau chatbox tadi ya, teman-teman expert jangan lupa sebutin nama. Nah, kalau misalkan pakai third party apps, ini triknya adalah boleh pakai apa aja, mau dari seluruh website atau game yang kita punya, cuman kalau bisa pakai yang open-ended nih jawabannya. Kalau yang close-ended kayak survei misalkan, udah panjang-panjang ada 100 orang, tapi nanti hasilnya 70 versus 30. Nggak engage, jadinya kita nggak bisa sebutin nih ini siapa, ini jawabnya apa. Tapi kalau kita pakai open ended, betul jadi banyak jawabannya, tapi lebih kebuka juga buat kita nanya-nanya. Misalkan kita pakai Google Jamboard, terus kita nanya gimana nih apa yang paling stres kalau misalkan lagi WFH. Jawabannya kan beragam tuh, kita ambil satu-satu, baru triknya sama kayak relation yang tadi, disebutin namanya, diajak ngobrol juga. Jadinya dengan trik seperti itu, kelas kita jadi lebih engaging, tapi juga lebih interaktif juga.